Nah, kita mulai ya pelan-pelan dan ibu teman. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas enggak? Eh, Kedengaran enggak? Jelas, Ustaz. Oh ya, kita mulai ya. Bismillah ya. Alhamdulillah wa kafa wa salatu ala rasulillah mustafa wa ala alihi wa inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah rasulullah nabiyya wa rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillah bulan Ramadan ini ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita melihat tentang keutamaan bulan Ramadan, pahala itu akan dilipat gandakan. Setelah sebaliknya ketika kita berbuat suatu ya kemaksiatan juga akan dilipat gandakan. Ini suatu bulan yang sangat ditunggu bagi kaum muslimin. Dan bagaimana dulu kalau kisahnya para salafus saleh, para pendahulu kita ya selalu per- memperbanyak tentang amal soleh di bulan-bulan Ramadan, bahkan di bulan-bulan sesudahnya seperti itu. Termasuk di dalam belajar ini juga termasuk adalah amal soleh yang insya Allah eh, akan ada athar seperti para ulama terdahulu yang kita ikuti adalah mereka mempunyai jejak untuk meninggalkan suatu kebaikan, suatu nilai tinta emas agar kita nanti kelak di yaumul akhir ya, kita sudah di liang lahat, kita sudah tidak ada di dunia, tetapi amal jariah kita akan mengalir dan akan terus mengalir seperti itu. Salawat dan salam semoga terucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Pertama, saya berpesan pada diri saya sendiri dan teman-teman bahwa luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan menganggap bahwa setiap apa yang kita keluarkan untuk belajar dan setiap apa yang kita keluarkan untuk sedekah dan niatkan kita karena Allah itu adalah kerugian seperti itu. Bagaimana kalau kita berpikir bahwa ketika kita mengeluarkan uang 300 sampai 1 juta untuk kita menempuh belajar dan seterusnya, ketika kita niatkan karena Allah itu akan menjadikan suatu suatu buah yang akan berkembang seperti itu. Tapi ketika kita sebaliknya niatnya karena kita mengeluarkan uang itu karena kerugian dan seterusnya, maka ilmu itu tidak akan ya melekat di dalam hati. Memang Allah berpesan kepada kita bahwa barang siapa yang akan difahamkan oleh Allah, maka dia diharapkan Allah itu baik ya, di dunia ini. Kebaikan-kebaikan yang diharapkan Allah itu difahamkan seperti kan kecerdasan untuk pintar untuk kita desain, untuk kita nulis dan seterusnya. Tapi orang yang difahamkan, paham tentang ilmu Allah yang begitu sangat. Kita mulai dari basic. Tensimeter banyak teman-teman yang belum memahami tentang sistem sistolik, tentang tensimeter. Jadi, insya Allah semakin saya jabarkan pelan-pelan, insya Allah nanti akan bisa dipahami bagi teman-teman. Jadi memang alat tensimeter itu bukan alat untuk identifikasi atau diagnosa, tetapi bagaimana standar, ya sebagaimana suatu alat untuk bisa mengetahui tentang keadaan tubuh kita, sebagaimana kayak kita hasil lab itu, terus MRI, hematologi, semuanya itu yang bisa membaca itu adalah mereka yang berkompeten atau mereka yang punya data, analisa, dan jurnal seperti itu, atau mempunyai jejak kehidupan, jejak kaki ketika dia menganalisa tentang ya keadaan tubuh kita sendiri maupun orang lain ketika kita punya klien seperti itu. Karena tubuh kita itu mempunyai sistem kontraksi, relaksasi, dan elastis. Semuanya itu akan berhubungan erat dengan keadaan sistem. Jadi sistolik dalam arti kontraksi, ya. Kontraksi itu bergerak, kita ada kontraksi itu berarti ada pergerakan, nah, seperti itu. Jadi normal angka sistolik bagi kita kisaran 120-125 mmHg. Itu untuk dewasa. Dewasa itu di umur berapa? 15 ke atas atau 20 ke atas. Di anak kecil dapat alat oximeter karena
Kalau dia pakai alat tensimeter, kebiasaan dia akan hasilnya enggak akurat karena otot daksial atau lengannya itu belum bentuk secara sempurna seperti itu antara kontraksi dan relaksasinya. Jadi ketika keadaan sangat normal itu di angka 120, 125. Tapi kalau di umur lansia 100 ya, 130 ya, 120 sampai 130 itu masih dianggap normal karena kemungkinan besar di waktu dia masa remaja aktivitas yang itu cukup lumayan tinggi. Tapi kalau sudah di angka 140 bagi yang normal tidak ada hipertensi genetika, maka dia akan menyebabkan ya kelemahan tulang, kelemahan tentang saraf, kelemahan tentang otot, kelemahan tentang sistem pembuluh darah. Akhirnya nanti bisa ketika dia mendapatkan terjadi dehidrasi atau radang, infeksi, maka bisa terjadi pecah pembuluh darah. Seperti itu. Jadi keadaan otot dan saraf kita itu stabil dalam kinerja keseimbangan tubuh kita ketika tensi sistolik itu di angka 120, 125. Respon tentang keadaan otak. Jadi otak itu bekerja itu menggunakan rangsangan, tidak dia bekerja sendiri. Begitu pula dalam perusahaan otak itu dia membutuhkan rangsangan juga untuk memperbaiki otak perusahaan itu dia membutuhkan rangsangan sekitarnya. Dan rangsangan sekitar itu informasi yang dia dapatkan itu dia dari kontraksi kedua kaki kita atau kita. Di kedua kaki kita itu sangat menakjubkan sekali. Dokter yang paling menakjubkan itu adalah kedua kaki. Nah, dari situlah sistem biomekanik itu sebagai pelengkap untuk mengembalikan sensor dalam tubuh kita, saraf kita, sensor input kita. Sehingga ketika ada pasca jatuh, yang kanan maupun kiri, itu yang cukup benturan cukup keras atau merubah sistem biomekanik, ya, keadaan kontraksi, relaksasi, dan elastis, maka itu bisa menyebabkan nanti kontrol di sistem otak untuk tubuh dia akan acak. Jadi ketika kita lihat contoh ketika dia jatuh di kaki kanan, ya di sisi lateral sisi kanan, panggul ke bawah, maka bisa menyebabkan orang itu bisa tidak bisa tidur, bisa menyebabkan kanker otak atau selaput meningesnya lemah, bisa terjadi radang ya paru-paru, radang bisa terjadi TBC otak seperti itu. Bisa terjadi nanti dia nyeri kepala yang cukup hebat atau bahkan dia secara psikologis dia akan ya emosinya akan tinggi. Jadi dia menganggap bahwa ketika dia dikasih ya, saran orang lain dia tidak akan menerima akan dibunuh seperti itu. Salah satu kinerja kaki itu sangat menakjubkan. Nah, nanti ketika ada orang yang mengalami gangguan tentang virus, gangguan tentang ya tentang sistem darah dia ngaca, nah, ketika habis direposisi, selang sehari 2 hari ketika dihasilkan lagi maka hasilnya akan turun atau bahkan dia akan stabil atau bahkan dia akan ya negatif dari yang virus tadi yang positif seperti itu. Itu menunjukkan bahwa tanda bahwa kedua kaki kita itu adalah untuk berikan respon ketika kedua kaki kita seimbang, maka respon arus impul di otak kita memberikan sinyal yang asli, bukan sinyal yang palsu seperti itu. Jadi ketika nanti di sistolik di angka 100, 110 ya dia turun di angka normal, maka kinerja otot itu serap turun. Nah, baik nanti sistem pembuluh darahnya akan melembek, akan dia lembab, sehingga terjadi penggumpalan darah seperti itu. Atau dia bisa berefek nanti badannya mudah pegal-pegal seperti itu, melemahkan mental kita. Itu benar apa yang dianalisa para medis bahwa fisik yang kuat akan menguatkan mental. Jadi dua ini akan berkesinambungan yang tidak bisa dipisahkan antara fisik dengan mental seperti itu. Maka kita akan kita lihat nanti sesuai dengan aktivitas ya. Ketika nanti sistoliknya dia lemah turun, maka bisa memicu nafsu makan akan tinggi, yaitu memompa berat badan. Itu pula nanti akan melemahkan tulang lumbar. Tulang lumbar itu tulang yang sangat vital fragmennya. Nah, di situ dia untuk memberikan ya antara sambungan organ atas dengan organ bawah, tulang atas dengan tulang bawah ya penumpang yang cukup lumayan signifikan ya. Nanti ketika dia sistoliknya dia melemah, maka dia orang itu mudah stres, mudah akan depresi sesuai dengan aktivitasnya nanti saya jelaskan. Jadi itulah sistolik dalam keadaan harus seimbang, itu harus di diseimbangkan dengan aktivitas kita. Maka ketika nanti sistoliknya dia turun, orangnya banyak duduk, itu nanti akan menyebabkan was-was seperti itu. Ketika sistoliknya itu dia
turun ya di angka standar yang kita punya, maka ketika aktivitasnya dia banyak duduk, apa yang menyebabkan dia nanti akan pegel-pegel badannya, bahkan nanti tulang leher itu yang menyebabkan dia bisa terjadi sakit jepit di tulang leher, atau bahkan terjadi pembengkakan jantung, atau terjadi jantung koroner, bahkan sampai ke sana. Kalau tidak seimbang tentang aktivitas yang ketika sistoliknya dia turun, adalah banyak duduk seperti itu. Nah, itu bisa menyebabkan faktor-faktornya kan mudah sekali, yaitu dalam kebimbangan yang cukup panjang seperti itu. Dan nanti mentalnya melemah, fisiknya melemah. Jadi pentingnya tentang ya aktivitas yang harus ya terukur seperti itu. Nanti ketika pencernaan itu juga akan berefek nanti lemahnya otot ketika sistoliknya melemah. Ya, ketika orang sistoliknya melemah, pasti pasti dia akan nafsu makan siang sore akan tinggi. Dan itu bisa akan melemahkan sistem otot, inflamasi, menurunkan fungsi dari otot pencernaan maupun otot diafragmanya. Nah, kalau aktivitasnya ia banyak banyak dia ya begadang waktu malam, maka orang itu akan mudah depresi. Jadi akan menurunkan sistolik, ya, akan menurunkan diastolik dan menaikkan detak jantung. Kalau orang yang sistoliknya dia turun di atas standar, maka dia akan melemahkan detak jantung seperti itu. Tapi ketika dia sistoliknya dia di bawah standar, dia melemah menurun, aktivitasnya banyak, dia malam tidak stabil tidurnya, maka akan menaikkan detak jantung. Nah, itu aktivitas yang akan detak jantung, sehingga ketika menaikkan detak jantung itu akan berfaktor penting memicu orang mudah depresi, bahkan akan ya saraf otak akan melemah juga, dan akan mudah nanti orang itu melamun, atau bahkan nanti bisa ya, tahu-tahu kesurupan seperti itu, karena sistem sarafnya juga akan melemah. Jadi orang-orang yang terjadi kasus depresi itu kebanyakan mereka adalah karena faktor ya aktivitas malam tidak teratur, tapi dia jarang olahraga seperti itu. Jadi pentingnya ketika kita jalan pagi ya, untuk untuk keseimbangan adalah gerakan rotasi kedua kaki. Jadi inilah gerakan kedua rotasi kaki itu ada dari analisa dan data tentang sistem di dalam tubuh antara kontraksi, relaksasi, dan elastasi yang belum ada pasca jatuh. Itu. Bahkan ketika nanti orang yang punya pasca jatuh ya, pun ketika di rotasi yang rutin itu bisa mengembalikan secara reposisi secara mandiri. Seperti pula kita ketika aktivitas yang berlebihan itu pun juga tidak diperbolehkan, karena aktivitas yang berlebih akan memicu kontraksi yang berlebih juga, akan menaikkan sistolik ya seperti itu. Nanti ketika sistolik di angka 130 ke atas, maka tubuh ya otot akan mengalami ketegangan, pembuluh darah akan mengalami sistem termogenesis dia naik, maka juga akan terjadi kerapuhan juga seperti itu. Ada yang ditanyakan dulu ya, lanjut ke materi diastolik baru sistolik ya. Silahkan teman-teman, ada yang ditanyakan. Kalau tidak saya lanjutkan yang sistolik kedua ya. Jadi kalau ketika nanti 130 ke atas ya keadaan otot akan kencang, sehingga akan menimbulkan koneksi saraf ke otak menuju seluruh tubuh akan melemah. Nah, respon sensornya juga akan lemot. Jadi apa yang kita makan, apa yang kita minum di dalam tubuh kita akan menjadikan sampah di sistem pembuluh darah, sistem pembuluh darahnya. Nanti terjadilah faktor-faktor batu empedu, batu ginjal seperti itu. Bahkan ada batu di paru-paru maupun jantung seperti itu. Jadi kita akan temukan kasus ada batu di jantung, ada batu di paru-paru seperti itu. Harus nanti bisa jelaskan ya. Ini nanti ada rumus tentang rotasi yang paling paling akhir. Jadi bisa menyebabkan tubuh kita akan mudah nyeri. Kalau nanti secara kontraksinya berlebihan, kurang minum, kurang sayuran, kurang buah, asupan nutrisi buah, nanti bisa terjadi mudah nyeri sendi, nyeri tulang, seperti itu. Bahkan nanti faktor-faktor itu juga akan memicu ya, lemah tentang ibadahnya. Sampai seperti itu. Orang yang aktivitasnya berlebihan nanti juga akan, para egoisnya akan juga akan tinggi. Seperti itu. Jadi
harus didinginkan dengan ya minum air putihnya juga diperhatikan, sayuran hijau seperti buah-buahan seperti itu adalah salah satu untuk ya, mengkorelasi di dalam tubuh kita. Jadi kita tubuh punya ya, nutrisi yang butuh diasupan tubuh, mempunyai kontraksi, relaksasi, dan relaksis itu harus kembalikan termogenesisnya untuk keseimbangan, dan kita punya fisiologi. Jadi tidak bisa tubuh itu diperbaiki hanya dengan nutrisi saja, tidak bisa diperbaiki dengan sistem biomekanik saja, tidak bisa diperbaiki dengan cara berpikir atau mengubah orang untuk mengarahkan untuk cara berpikirnya, tidak. Nah, tiga-tiganya harus terasi seperti itu. Karena ketika kita pakai alat the power of science, kita akan mengetahui keluhannya di mana orang itu, ya keluhannya untuk menentukan ya treatment yang akan kita lakukan seperti itu. Sesuai dengan rumus apa yang kita sudah pahami seperti itu. Ketika nanti sistolik di angka 130, ya memicu panas tubuh naik sehingga akan melemahkan sistem pembuluh darah kita. Nanti di masa-masa umur 50 ke atas, maka banyak terjadi orang mengalami stroke atau lemes kedua kakinya atau bahkan kaku kedua kakinya seperti itu. Dalam sistem pembuluh darah itu ada apa? Trombosit, ada leukosit. Sistem kontraksi itu berlebih, maka sistem kinerja suhu tubuh kita akan naik. Nah, sehingga nanti memicu kadar darah kita juga akan lemah, hematokrit kita. Nanti ketika apa yang kita minum, kita makan tidak ada jeda. Ketika ada besar aktivitas, langsung kita minum, kita makan, tidak ada jeda. Maka sensor untuk mengkonter untuk di dalam sistem ilmu farmakologi, di dalam tubuh kita, saraf, ya, itu di dalam sistem pembuluh darah, nah itu akan lemot. Nanti ketika dia sinyalnya tidak stabil, maka terjadilah nanti banyak sekali sampah di pembuluh darah, bahkan nanti banyak akan virus, banyak nanti terjadi infeksi seperti itu. Nah, itulah ketika kita habis dari aktivitas yang cukup tinggi, kita harus duduk sebentar ketika mau makan dan minum. Jadi harus ada jeda. Ketika sudah jeda, sudah rileks, baru kita minum, itu makan. Sehingga nanti ketika sensor di dalam tubuh kita itu dalam keadaan seimbang, maka dia juga akan mengkonter respon kekebalan tubuhnya secara seimbang, terus ya cara sistem metabolismenya juga akan seimbang, sehingga nanti terkonter semuanya tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan dan seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman dulu, silahkan. Untuk kasus ya untuk dari sistolik dulu. Kalau tidak ada ya. Jadi ini kasus sistolik ya tadi untuk materi sistolik ya. Sistolik ini akan berperan penting di dalam untuk mengkontrol sistem saraf dalam otak kita untuk memberikan sinyal dan perintah seperti itu. Makanya ketika lihat nanti hasil tensi ya, ketika turun apa yang jadi penyebabnya seperti ini ketika dia di bawah ya 120 atau dia menurun, maka ini efeknya akan ya, akan menjadikan tubuh mudah pegal-pegal, otot saraf akan melemah, otomatis fisik melemah, juga akan melemahkan mental seperti itu. Jadi orang-orang yang ketika nanti stoliknya dia melemah, aktivitasnya dia banyak duduk ya seperti itu, akan melemahkan detak jantung, otomatis ya, suatu mental yang dia punya adalah nanti mentalnya suatu hal yang punya was-was, ya, khawatir atau kebimbangan yang dia apa yang dia kerjakan seperti itu tidak ya, percaya dirinya akan menurun seperti itu. Jadi ketika nanti juga dia mendapatkan teguran, ya, orangnya mudah tersinggung seperti itu. Dan orangnya mudah ya untuk berantusias tetapi tidak mau memikirkan pendapat orang lain sampai kondisinya sampai ke sana seperti itu. Kalau aktivitas dia banyak duduk, ya sebaliknya dia melemah kurang olahraga seperti itu. Jadi itulah alasan kenapa tubuh kita ya, di dalam
kita ada porin ya. Porin ini adalah gen fasik. Bagaimana itu nanti kita lihat ya, sampai hari kiamat kita akan ditangguh oleh mereka atau menjadi musuh kita yang paling terbesar dalam inna nafsalah marubis, dalam nafsu seperti itu. Sehingga kontraksi relaksasi elastis ini akan berperan penting ya. Ketika dia tidak seimbang maka mudah sekali kita akan ya, diarahkan dan pikiran kita untuk suatu hal yang tidak positif. Itulah setan golongan jin yang di dalam tubuh kita korin akan menguat. Diastolik atau dalam arti relaksasi atau ekstensibilitas. Normal di antara diastolik kita adalah di angka 80-85 mmHg. Keadaan koneksi stabil alarm tubuh kita, baik respon kekebalan tubuh, baik nutrisi yang kita butuhkan, apa yang kita makan itu menjadi nutrisi di dalam tubuh kita. Nah, ya, akan terserap secara apa sempurna. Jadi ketika nanti kita lihat tensinya orang itu normal, ketika dicek kedua kaki betis maka dia akan normal. Dan itu bisa dipastikan orang itu jarang sakit atau ketika dia sedang hanya sekedar batuk flu biasa atau meriang panas itu faktor yang biasa karena kita punya faktor alam atau perubahan cuaca seperti kita tubuh kita sedang ya melemah sebentar seperti itu. Jadi ketika nanti ya, diastoliknya turun di angka standar ya di antara 75 ke bawah maka keadaan koneksi nutrisi melemah karena alarm tubuh ya tubuh kita lapar antara kenyang itu menjadikan ya, alarmnya juga tidak akan bisa seimbang waktu jam yang sudah ditentukan. Kebiasaan kita makan pagi, siang, sore, harusnya di ini waktu sudah makan, tetapi kita belum merasa lapar atau bahkan baliknya merasa lapar sekali, bahkan bisa sehari bisa 4 kali, 5 kali atau 6 kali di waktu di luar bulan puasa atau di waktu puasa sunnah seperti itu atau puasa-puasa yang sudah ditentukan seperti itu. Maka ketika ya semakin melemah ya itu nanti bisa melemahkan tulang lumbar yang paling signifikan, yang paling penting seperti itu. Ketika dia semakin turun, maka terjadilah pengeroposan tulang lumbar, bisa terjadi apa spondiolis atau penggeseran tulang atau bisa terjadi HNP. Itu faktor ketika kita turun ya diastoliknya, gerakan yang dilakukan adalah gerakan duduk vaskularisasi seperti itu. Jadi gerakan rotasi dan duduk vaskularisasi adalah gerakan untuk treatment untuk kita menstabilkan tubuh kita dari faktor ya pola makan yang tidak seimbang, pola aktivitas yang tidak seimbang seperti itu. Jadi dua gerakan itu ketika dilakukan rutin, insya Allah ketika tidak ada pasca jatuh maka perbaikannya itu ya para penjaga dan perawatannya akan seimbang, akan luar biasa banget seperti itu. Kita lihat hasilnya. Jadi bisa dikasihkan atas izin Allah atas kuasa Allah kita jarang untuk sakit seperti itu. Bahkan secara mental pun ya kita juga seimbang, secara kecerdasan pun juga akan mudah untuk merespon apa yang kita dengar, apa yang kita lihat seperti itu. Nah, ketika nanti diastoliknya juga turun di angka standar, maka ginjal juga akan melemah. Nah, berefek nanti juga filterisasi ginjal juga lemah. Nah, nanti banyak sekali ya, dari kasus-kasus kreatinnya naik secara signifikan padahal dia tidak konsumsi obat kimia, tidak konsumsi obat-obat makan makanan yang banyak pengawet seperti itu karena faktor banyak duduk itu terpenting adalah akan melemahkan ginjal dan jantung seperti itu. Maka terjadilah nanti sampah-sampah banyak. Jadi itu vaskularisasi itu untuk perbaikan sistem ya ginjal kita juga akan menjadikan bagus, liver kita juga akan menjadikan bagus seperti itu. Bahkan sistem pembuluh darah pun juga akan imun masuk di dalam sistem pembuluh darah itu juga akan terkondisi seperti itu. Ketika pinggang kita sudah elastis seperti itu. Jadi kalau detak normal diastoliknya itu dia di bawahnya 75 maka pinggang itu sudah merasa pegal-pegal. Makanya betul ketika ketika pinggang kita merasa pegal-pegal itu ada indikasi ciri-ciri batu batu ginjal bahkan batu empedu seperti itu. Itu betul ciri-cirinya seperti itu. Memang ketika tulang lumbar itu dia menyempit maka sistem ya, koneksi imun respon kekebalan tubuh sistem pembuluh darah dia melemah seperti itu.
Bisa ditanyakan dulu, belum lanjut, apa yang belum dipahami, atau mungkin ada pertanyaan dari Ibu di luar materi ini bisa ada hubungannya dengan ini, ya, seperti itu. Bahkan, izin. Assalamualaikum. Oh ya, silahkan Pak. silakan dulu satu-satu. Bu Irma, oh, Bu Irma mungkin sinyalnya. Bu Epri, silakan dulu mau tanya enggak, Pak? Satu-satu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu, gimana, Ibu? Mohon maaf Ustaz, slide yang sebelumnya ini boleh lihat Ustaz. Yang mana? Yang mana? Yang sistolik atau yang mana? Yang diastolik Yang diastolik yang pertama ya? yang diastolik yang Yang ini ya? ya, Ya, mana, Ibu? diastolik itu berarti ya Ustaz. Tadi kan untuk diastolik itu indikasi imun dan nutrisi ya Ustaz. Iya, betul. Oh, saya kira nutrisi itu dari sistoliknya Ustaz, bukan. Dan dari kita bisa cek dari sistem diastoliknya. Berat badan dan gangguan tidur itu bisa dilihat dari diastoliknya, berat badan. Jadi kalau untuk diastolik itu untuk kita mengetahui tentang nutrisi atau pola makan imbang dan tidak teratur enggak seperti itu. Atau ketika kebanyakan dia diastoliknya dia turun ini, jadi kebanyakan pagi tidak makan, siang dan sore banyak, maka dia akan menjadikan tubuh menjadikan apa? Lemak darah akan naik, kalori cadangan akan naik seperti itu. Jadi badannya akan lembab, pegal-pegal seperti itu. Akhirnya semakin dia tidak mengkondisikan ya, pagi tidak sarapan, akhirnya menjadikan lemah sistem metabolisme tubuh, nanti bisa asma, seperti itu. Atau perutnya buncit, atau terjadi ya, lordosis yang melengkung ke bawah, tulang lumbarnya bisa masuk. Berarti diastolik turun tandanya dia tidak sarapan pagi ya Ustaz. Bisa jadi seperti itu. Jadi makannya tidak teratur. Jadi pagi tidak makan, siang dan sore makannya banyak. Itu kan makannya tidak teratur juga seperti itu. Kalau yang kemarin saya pahami kan yang untuk mengetahui darah itu lembab atau panas dari detaknya. Kalau dari diastolik turun pun bisa dikatakan lembab atau bagaimana? Ya, bisa dikatakan juga bisa lembab. Kalau dia turun itu lembab. Jadi kalau torak itu panas, ya, lumbar itu dia dingin. Makanya titik keseimbangan itu di dalam tubuh kita itu antara torak dengan lumbar di detak jantung angka 80 85. Sama dari detak jantung bisa mengetahui tentang lembab tubuh kita, diastolik pun juga bisa. Tetapi secara signifikan yang diastolik ini kita diperuntukkan untuk mengetahui tentang keadaan pola makannya, asupan nutrisi yang masuk, sempurna enggak dia masuk ke dalam tubuhnya. Dia makan pagi, siang, sore, sedikit dan banyak dan tidaknya dia akan ketahuan. Jadi kalau dia diastoliknya di bawah 75, maka makannya bisa dikatakan dia ya paginya sedikit, siang dan sore dia banyak, atau bahkan dia sedikit seperti itu, enggak makan atau jarang makan seperti itu, dia akan melemahkan. Nah, ketika dia jarang makan, maka dia akan melemahkan detak jantung juga. Paham, Bu Hebri? Insya Allah Ustaz. Kalau dia detak jantungnya masih di angka 80 85, berarti dia paginya enggak paginya juga sarapan, tapi makannya dikit-dikit. Siang dan sore dia makan. Tetapi kalau dia diastoliknya dia turun, detak jantungnya lemah, maka sarapan pagi dia tidak sarapan, tetapi siang dan sore dia banyak. Korelasi dengan detak jantung. Jadi detak jantung itu bisa mengetahui tentang keadaan lembab, suhu pembuluh darah. Jadi kalau dia panas, makanya ketika dia detak jantung di angka 105, 110, itu bisa menyebabkan tulang toraknya bisa bengkok. Karena dia panas seperti itu. Tapi ketika dia detak jantungnya dia lemah, maka kaki bisa menyebabkan dia bengkak. Atau jantung mengalami pembengkakan atau bisa terjadi jantung koroner. Atau nyeri dada di jantung. Seperti itu.
Bahkan nanti orang yang detak jantung lemah, ya diastoliknya lemah, bisa terjadi saraf berjepit di leher, bisa di toraknya, bisa di lumbar seperti itu. Akan riskan terjadi saraf jepit atau HNP atau penggeseran tulang yang menyentuh saraf spinal. Jadi solusinya, nah, ketika kita treatment gerakan rotasi masuk dan rotasi keluar, yang sesuai dengan rumus yang saya jelaskan yang paling akhir ini, ya saya buka tentang rumus yang akhir untuk rotasi ya. Rotasi keluar bisa dilakukan dalam keadaan sistolik berapa? 130. Itu gerakan rotasi keluar. Saya simpelkan. Rotasi masuk bisa dilakukan dilihat keadaan detak jantung yang tinggi dan lemah. Seperti itu bisa. Ketika detak jantung dia tinggi karena faktor depresi, sistoliknya dia lemah. Nah, karena faktor depresi atau dia cemas yang berlebihan bisa dengan gerakan rotasi masuk. Atau dia detak jantungnya yang sangat lemah. Tapi rotasi keluar bisa dilakukan dengan sistolik yang cukup tinggi, kontraksi yang lumayan tinggi. Jadi lihat sistoliknya. Tuh. Nah, ketiga, rotasi kombinasi dilakukan dengan sistoliknya dia tinggi dan detak jantungnya dia tinggi. Seperti itu. Rotasi kombinasi bisa rotasi keluar dulu dan rotasi masuk. Parameternya masing-masing. 5 menit seperti itu. Keluar dan masuk. Dan rotasi untuk kedua kaki masuk dan keluar biasa kombinasi yang nomor 4. Sistoliknya tinggi, detak jantungnya lemah. Nah, itu bisa di rotasi kombinasi yang dilakukan bagi teman-teman yang ketika melihat alat tensi atau data dari alat tensi melakukan gerakan rumus rotasi seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari teman yang lain, silahkan. Ini materinya cuma basic tensimeter antara sistolik, diastolik, dan detak jantung. Silahkan. Nah, kalau enggak saya lanjut ya. Jadi diastolik itu ya, ketika diastoliknya dia turun ya, turun itu bisa menyebabkan nanti ya bisa lumpuh seperti di angka 45 eh, ke bawah. Biasanya kebanyakan 45 sudah lumpuh seperti itu. Bahkan dia tidak bisa gerak seperti itu. Jadi dia penyempitan yang cukup akut atau bahkan dia cukup sudah lama sakitnya. Jadi gerak pun dia pinggangnya sakit seperti itu. Nanti biasanya observasinya biasanya dioperasi untuk membuka ya korpus atau membuka sistem di dalam tulang belakangnya. Bisa dikasih pen, bisa dibuka secara ya pakai bantalan bisa seperti atau bahkan nanti ya sistem hip implant-nya akan rusak atau terjadi dengan kasus kayak ya kayak kita sakit nyeri di pantat seperti itu. Nanti kalau sudah dia rusak baru diganti tulangnya. Jadi ketika diastoliknya ke atas ya di atas standar kita 85 ya, 90 ke atas keadaan tubuh kita akan faktor banyak makan yang juga akan menyebabkan kalori dalam tubuh kita terlalu tinggi. Bisa sehari itu bisa 5 kali seperti itu bahkan atau bahkan dia 3 kali tapi porsinya porsi yang jumbo seperti itu. Jadi itu juga akan berpengaruh di dalam keadaan kesehatan dalam tubuh kita. Nah, seperti itu. Jadi 90 itu selama dia tidak ada faktor hipertensi genetika itu kita harus menjaga pola makan yang seimbang. Jadi pagi, siang, dan sore makan secukupnya sebagaimana sudah dijelaskan oleh Rasulullah ya, seperti itu. Bagaimana kalau kita membuka tentang cara makan Rasulullah kita akan paham sedikit ya hanya untuk menegakkan tubuh kita seperti itu. Ya tidak terlalu sedikit, tidak terlalu banyak. Nah, ketika orang yang punya hipertensi genetika karena dia faktor dari bawaan sudah kuat, tulang sendinya, dia membutuhkan asupan nutrisi yang cukup 2 kali lipat dari orang biasa. Seperti itu. Makanya ketika kita lihat orang hipertensi genetika itu berbeda fisiknya dengan orang biasa. Bahkan aktivitasnya pun ya secara general dia pun juga berbeda. Dia bisa mengangkat beban ya lebih dari kita, sedangkan kita tidak mampu karena memang faktor dia sudah diberikan kelebihan Allah dari bawaan.
Jadi secara korelasi diastolik ini ya, ketika nanti di kayak kasus ini ya, ini 60 ya 60 sampai 75, tapi berat badannya kok di angka 60 ke atas. Nah, dicatat ya, dia ada gangguan sihir apa sihir nasab. Tinggal dilihat dari detak jantungnya. Detak jantung 80 ke atas atau 80 ke bawah. Kalau 81 ke bawah, 81 ke atas berarti dia nasab dari jalur bapaknya. Kalau dia 80 ke bawah dia jadi jalur ibunya, nasabnya. Jadi jalur gangguan sihir nasabnya dia menguat. Seperti itu kalau 60 75. Kalau 80 ke bawah itu dia ada berat badannya itu di angka 60 ke atas, maka dia ada gangguan itu. Ketika dia gerakan duduk vaskularisasi bisa dia mual muntah, atau bahkan ketika dia reaksi sihirnya kuat dia bisa kesurupan atau bahkan bisa reaksi hanya dengan gerakan duduk vaskularisasi. Sering terjadi di lapangan. Bahkan dia mual muntah, baru gerakan sit up ke belakang 2 kali atau sekali dia muntah-muntah. Bahkan gerakan rotasi kaki ini bisa menyebabkan orang bisa mual muntah. Seperti itu. Ketika orang di dalam tubuhnya ada gangguan sihir yang menguat. Banyak ya laporan dari teman-teman ya. Seperti itu ketika dari perukiah teman-teman itu ketika gerakan rotasi itu bisa ya bisa membuat tubuhnya reaksi, bisa bergerak-gerak sendiri seperti itu. Nah, di dalam jejak rekam ya, sihir di dalam tubuhnya itu bisa kelihatan gerak-geraknya di kaki atau tempatnya di kaki atau di tangan atau di kepala seperti itu, atau bahkan di punggungnya atau di perutnya itu tidak kelihatan dengan gerakan rotasi seperti itu. Nah, itulah gerakan duduk vaskularisasi itu untuk untuk menguatkan ya, untuk melemahkan juga jin di dalam tubuh kita atau korin di dalam tubuh kita atau gangguan nasab di dalam tubuh kita. Jadi kalau 885 itu berat badan yang normal itu di angka 54 sampai 60. 80 85 diastolik itu berat badan kita itu di angka 54 sampai 60 para analisa di KST seperti itu. Atau secara di ilmu medis ya berat tinggi badan dikurangi 100 seperti itu. Tapi kalau di KST korelasi kita melihat dari normal diastoliknya saja. 885 berarti 54 sampai 60. Tinggal nanti di korelasinya sendiri. Kalau 85 ke atas ya, diastoliknya berarti ditambah berarti 6162 seperti itu. Kalau nanti dia turun 75 berarti berat badannya di angka tinggal dikurangi berapa sekitar 50, 5 ya, 51 atau 49. Kalau dia lebih dari itu maka ada gangguan bernasab kalau untuk ya diastolik yang turun. Tetapi kalau ada diastoliknya dia naik, ini ada gangguan dari kasab atau dari luar seperti itu. Di angka 90 ke atas kok. Ya berat badannya tidak di angka 80 ke atas atau 75 ke atas, maka dia berat badannya 55, ya ada gangguan sihir dari luar seperti itu. Dari kasab itu banyak sekali. Kalau kita bedah tentang dunia ruqyah syariah seperti itu. Bisa karena faktor hasad, bisa karena faktor ain, bisa karena faktor faktor ketika kita tempat-tempat itu dia menginjak apa seperti itu yang tidak diperbolehkan seperti atau kita tidak sengaja seperti atau bahkan kita menyiram atau membuang air panas di lubang seperti atau membuang sampah sembarangan itu bisa karena bisa jadi ya faktor yang di luar sana ya kita lihat di lapangan ketika dia buang sampah sembarangan tidak mengucapkan dengan kita tidak ucapan bismillah atau tawakal ilallah ya dia mengenai anak setan golongan jin akhirnya dia menuntut balas dendam seperti itu. Ya, jadi akan seperti itu kasus-kasusnya kan banyak sekali. Nah, ruqyah itu tajribahnya sangat luas kan ketika kita juga ada hasad ada ain bisa jadi ya, orang yang punya hasad dan ain itu mengambil barang kita untuk dipendam buat ya untuk buat bubul bisa jadi seperti itu. Jadi faktor gangguan kasab ini yang sangat kita sulit untuk didetek sebetulnya di mana seperti itu. Tapi GKST akan mendetok di dalam tubuh kita dengan gerakan rotasi itu. Seperti itu kan gerakan rotasi keluar secara rumus tadi, secara kombinasi tadi dan bentuk vaskularisasi itu bisa mendetok gangguan sihir dari luar. Atau bahkan ketika kita buhulnya tidak ketemu, kita nanti dengan duduk vaskularisasi itu dia akan ya reaksi dan dia akan menunjukkan buhulnya di mana. Akan terjadi seperti itu di lapangan. Banyak kasus seperti itu. Ini ada pertanyaan dari teman-teman dulu. 2 orang pertanyaan silakan.
Izin bertanya Ustadz. Oh, silakan Ustaz. Baik, Ustaz Dafi ini, Masya Allah. Insya Allah. Silakan Ustaz. Ya, ini berarti kalau untuk berat badan sama diastolik ini kalau KST ini udah memperhitungkan tinggi dari seseorangnya Ustaz ya? Ya, jadi kita apa melihat dari diastoliknya. Kalau di teman-teman kita ya para akademisi di dunia medis itu kan tinggi badan dikurangi ya berat badan kan seperti itu. Jadi tingginya berapa dikurangi 100 kan gitu. Kalau kita melihatnya dari diastoliknya, karena Hmm, diastolik itu adalah untuk mengetahui tentang asupan nutrisi yang masuk. Nah, contohnya begini, orang yang diastoliknya 90 ke atas harusnya berat badan di angka 75 ke atas. Tetapi kalau dia kurus, nah berarti ada sesuatu di dalam tubuhnya yang ikut numpang makan. Numpang untuk ya semuanya seperti itu. Makanya kita, kenapa Rasulullah itu mengingatkan kita ketika kita makan mengucapkan bismillah atau doa. Nah, ketika kita lupa pun juga mengucapkan doa juga agar nanti ketika setan itu makan dia akan memuntahkan makanan itu kan seperti itu. baik Ustaz. Syukron. Ya, Berarti kalau gimana? Tanya aja enggak apa-apa kalau belum jelas apa yang belum jelas boleh ditanyakan. oh iya Ustaz. Berarti ini Boleh Ustaz, silakan Ustaz. jika harusnya kalau tinggi orangnya tinggi terus besar itu harusnya diastoliknya tinggi juga ya Ustaz ya? Ya seharusnya kalau di dunia medis ya kalau dia tingginya 160 lah. Nah, paling tidak kan berat badannya yang standar itu kan di angka 60 kan gitu kan. Iya. 60. Tetapi kalau di KST itu beda. Tidak melihat Hmm, tinggi badannya, tetapi melihat tentang diastolik. Biasanya kalau nanti ketika orang yang banyak gangguan ketika contoh istri saya sendirilah, enggak orang lain. Istri saya itu tingginya 165. Ya berat badannya 60, berat badannya kadang 65, kadang 62 seperti itu. Tetapi gangguan sihir nasabnya cukup tinggi dan dia sering sakit-sakitan. Seperti itu dulu ketika belum paham tentang keilmuan ya secara mekanik dan keilmuan saraf di dalam tubuh. Jadi dia menganggap bahwa diet itu menjaga pola makan seperti itu. Jadi ketika kolesterolnya dia tinggi itu diet obatnya padahal bukan diet atau menjaga atau menurunkan porsi makan. Banyak teman-teman di ya, edukasi ketika orang kolesterol tinggi harus diet. Bukan itu obatnya, bukan itu solusinya. Jadi ketika dia justru akan melemahkan rahim, melemahkan lambung, ya melemahkan semuanya. Pankreasnya akan lemah seperti itu. Akhirnya livernya juga akan melemah seperti ini. Jadi ketika orang yang kolesterolnya tinggi itu obatnya menaikkan detak jantung. Dengan apa? Ya, jalan pagi. Jalan paginya dikuatkan, rotasi masuknya dikuatkan, duduk vaskularisasinya dikuatkan. Makan biasa aja. Tapi ketika diastoliknya dia nanti dia standar normal di angka 885, maka kolesterolnya akan normal sendiri. Tidak perlu dikorelasi dengan obat seperti itu. Jadi kalau 60 ya kalau diastoliknya di bawah 60, maka kolesterol juga akan naik karena sistem imun untuk mengkoneksi dalam sistem pembuluh darah dia lemah, koneksivitas sarafnya seperti itu. Begitu pula nanti pankreasnya lemah, orang terjadi karena diabetes, dia seharusnya obatnya bukan untuk mengurangi gula seperti itu, tapi menaikkan detak jantung. Ya, detak jantungnya itu bisa dilihat orang yang detak jantung di angka 65 pasti gulanya akan naik turun. Pasti bisa akan terjadi nanti gula kering yang paten atau bahkan kalau 65 detak jantung 65 ke bawah itu sudah dipastikan kolesterolnya akan tinggi. Jadi obatnya apa? Solusinya menaikkan detak jantung. Begitu Ustaz. Masya Allah. Syukron Ustaz. Sama-sama Ustaz. Jadi ketika kita kolesterol tinggi ya, lemak dalam dalam tubuh itu kan berfungsi untuk regenerasi sel. Ya, regenerasi sel di dalam tubuh kita agar kita awet muda. Seperti itu. Jadi duduk vaskularisasi dan dengan duduk dengan gerakan rotasi itu sel umur kita itu kalau diukur dengan timbangan yang sekarang ada yang digital yang timbangan miliknya orang-orang ya orang yang punya analisis di sistem otot ya biasanya teman-teman dosen tentang bulu olahraga dan sebagainya dia punya timbangan itu. Kita bisa lihat umur kita 40 tahun itu kita kayak umur ya 30 tahun seperti itu. Makanya ketika saya pergi ke mana-mana orang kaget. Umur saya 41 tahun seperti itu.
Dia tidak percaya bahwa umur saya 41 tahun. Enggak, bahwa umur saya baru 29, 31, 30 seperti itu. Karena kolesterol di dalam tubuh itu, lemak darah itu bisa berfungsi untuk regenerasi sel. Jadi ketika dia kolesterolnya dia naik, berarti ada permasalahan di sistem pinggangnya. Pasti pinggangnya tidak bagus, tidak elastis. Pasti dia naik, turun dia diastoliknya. Pasti ketika diastolik dia lemah, ya turun di angka standar 80 ke bawah dia tuh. Diastoliknya dia di bawah 80, maka koneksivitas sistem farmakologi juga akan melemah, metabolisme akan melemah. Apa yang dia makan, dia minum itu dia menjadikan dia nutrisi yang memadai di dalam tubuh akan jadi sampah. Jadi naik kalorinya akan tinggi seperti itu, yang naik turun kolesterolnya akan naik turun seperti itu. Itu pula tentang nanti pankreasnya, livernya juga akan lemah. Banyak kasus nanti kasus-kasus ya terjadi orang diabetes. Jadi ayah saya itu ya mertua saya itu diabetes hampir 400. Ketika saya sarankan jalan pagi, diabetesnya di angka normal terus, tidak pernah dia kabur. Padahal dia seorang dokter militer seperti itu, yang dokter yang memahami tentang keilmuan ya bedah dan seterusnya. Bahkan ketika mertua saya itu kena peluru di medan perang, itu bisa bedah sendiri seperti itu. Pakai alat-alatnya sendiri seperti bahkan ketika saya jalankan dulu, rajinkan jalan pagi, saya ajak bersama itu. Bulannya standar itu tidak pernah dia naik. Sampai dia wafatnya itu tidak pernah ya kambuh bulannya. Berarti ini indikasi solusi bahwa ketika diabetes kering ini dengan dinaikkan apa detak jantung seperti itu. Naikkan detak jantung, naikkan leukositnya. Agar nanti pankreas dan livernya ya stabil untuk mengkorelasi sistem regenerasi selnya atau sistem energi metabolisme dalam tubuh. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari teman yang lainnya, silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Opi paling paling apa? Taring. Ustadz nih, kebetulan nih saya sedang menerapi klien yang ini ya tensi, Ya, hipertensi. Nah barusan kan tadi kan awal 200 per 90 per 90-an lah ya. Tadi saya sudah lakukan eh, vaskularisasi, bukan vaskularisasi, yang itu loh, yang pompa V itu. detak Dan jantungnya berapa? detak jantungnya 72. Biasanya itu di bawah 70, biasanya cuma 62 gitu. Ya, Nah, ini karena di bawah puasa ya. Nah, ya. detak jantungnya 72. Umurnya Nah, itu berapa? Umurnya berapa? usianya 60. 60. 60. Ya. Mm-mm. Seorang Nah, perempuan atau bapak perempuan? perempuan kan saya nerapi Oh perempuan. iya, ya, Masya Allah. Seperti itu. Jadi gini, Mm-mm. Ibu. Dulu aktivitasnya Ibu itu cukup lumayan tinggi. Sekarang detak jantung apa diastoliknya di angka sekian 200. Berarti memang ada indikasi hipertensi genetika keturunan dari jalur ibunya. Tuh, ibunya paling hipertensi dulu. Jadi ini memang tidak mengapa asal dia dijaga pola asupan apa minum di waktu malam 1 gelas atau 600 mili untuk mengkoreksi sarafnya atau termogenesis dalam tubuhnya. Karena dulu dia aktivitasnya dia tinggi, sekarang mungkin dia seorang pensiunan atau mungkin dia sekarang banyak uangnya terus duduk-duduk saja, akhirnya melemahkan detak jantung saja. Iya. Sudah di ring jantung satu. Ya, seperti itu. Jadi nanti akan masuknya ke ring jantung kalau hipertensi genetika. Tapi kalau orang normal ini masih normal seperti itu. Oh gitu, ya, ya, beliau sudah di ring, ya, jantungnya. Nah, tadi Dari kan sisi kiri kemarin biasanya kalau dia di ring dimasukkan dari lengan kiri atau dari paha kiri. kan di lengan kiri ya. Oh ya, cuma tadi kan membahas tentang bahwa kalau misalnya tensi tinggi, diastolnya tinggi, kemungkinan ada yang ikut makan. Masalahnya si mamah ini, si ibu ini berat badannya hanya 50. Nah, Harusnya kan kalau misalnya sembilan ya, puluh betul. Jadi kalau 90 ya seharusnya di angka 75 ke atas ya. Berat badannya. ya Berarti berat. ya di dalam tubuhnya ada yang numpang makan biasanya sihir kasap dari luar. Dia dari Oh, kasar luar. dari luar. Ya, Oh ya kalau makan. itu dia dari luar berarti bisa kemungkinan besar ya. Dia punya keinginan yang belum terselesaikan. Hah? Ya mungkin bisa dekat dengan anak-anaknya atau ingin membahagiakan anak-anaknya belum terselesaikan bisa jadi. Jadi itu ada kecemburuan antara keluarganya.
Iya, katanya betul. Betul, Ustadz. Ya, jadi ini usahakan Ibu kalau untuk makan dan minum, zikir pagi petangnya dikuatkan dulu. Zikir pagi petang, mah. Apa? Zikir pagi petang. Oh. Zikir pagi petangnya dikuatkan, tapi jangan takut. Intinya kita harus jadi singa. Setan golongan jin itu kalau kita jadi semut, mereka jadi singa. Kita harus jadi singa agar mereka jadi semut. Seperti itu. Oh, iya, iya. Jangan takut Baik, Ibu. Seperti itu. Hmm. Cuman kalau pagi usahakan sarapan paginya dijaga. Makan nasi, kalau kembung atau nyeri harus makan bubur. Perbaikan sistem perutnya, otot perutnya. Kalau minum tidak boleh es, tidak boleh banyak bahan pengawet, bahkan tidak boleh minum dingin. Harus minumnya hangat-hangat, air hangat terus diperbaiki di waktu pagi. Kalau pas sahur, Oh, iya, iya. Iya ya, sih, dia nggak suka kalau minum air dingin, dia mah sukanya anget. ya bagus itu. Ini tinggal nanti Iya, dinaikkan detak jantung agar nanti tidak terkena diabetes. iya. Emang udah diabetes. Oh, naikkan detak jantungnya Ibu. Oh iya, baik. Berarti dengan itu ya, jalan kaki ya. Ya, rajin jalan pagi terus, rajinkan dulu sama gerakan rotasi, duduk visualisasi. Kalau memang mampu dan kuat, 3 treatment itu dilakukan. Baik, Ustadz. Ya, syukron Ustadz ya. Ya, sama-sama Ibu. Mungkin dari lain teman-teman, ada yang tanya silakan. Detak jantung. Assalamualaikum. Kalau enggak saya lanjut ya. Iya Bu, Ebrin silakan. Iya, Ustaz, kalau misalkan apa namanya kita habis nerapi ya, misalkan ya, pulang-pulang kok kayak ada yang sliwar-sliwar begitu, kenapa ya Ustaz? Apanya yang jelas-jelas dari pandangan mata atau dalam tubuhnya yang berjalan. Habis nerapi orang terus jadi kayak sliwar gitu. Maksudnya gini Bu, seliwer-seliwer itu Ibu kayak melihat bayangan atau dalam tubuhnya ada sistem pembuluh darah itu yang jalan-jalan. Maksudnya begitu. Mana Saya yang kayak seperti melihat bayangan. melihat bayangan seperti yang pertama, kedua, ketika habis nerapi, nah itu apa headnya, apa flag, padahal bukan main kan, seperti itu kan. Ya itu bisa diindikasikan bahwa pinggangnya Ibu lemah. Ya, biasanya diastoliknya biasanya di bawah 75. Itu biasanya nanti faktor kecapean. Ya, faktor kecapean yang bisa menjadikan nanti mainnya atau flag, padahal tidak main seperti itu. Bahkan nanti ada kayak bayang-bayangan itu, jadi nasabnya itu kuat. Kalau diastoliknya dia turun, nasabnya kan kuat gitu. Di nasabnya itu akan kuat naik. Tinggal dilemahkan aja seperti nasabnya. Visualisasi Ustaz. Ya, duduk vaskularisasi rutinkan itu. Nanti kalau diastoliknya di bawah 75, kebanyakan nanti akan sering kambuh-kambuhan di mana? Leher. Lehernya akan kaku, lehernya akan mudah kayak gak gerak sendiri seperti itu. Jadi tempatnya di mana? Di leher itu. Rekam jejaknya, ketan golongan jin atau korin yang menguat di leher itu. Berarti nggak usah nerapi dulu ya Ustaz. Ya, boleh aja, jangan takut nerapi. Selama kita mental kita kuat, fisik kita dikuatkan, visualisasi, jalan pagi dikuatkan, jangan takut. Setan itu lemah. Itu daya mereka itu lemah. Karena pengalaman saya sendiri ya, pengalaman saya sendiri di berbagai tempat saya sudah terjun dunia rupiah ya. Pengalaman saya sendiri, ketika saya malah semakin meradang menjadi. Jadi ketika saya berani, hambatan itu tidak ada. Jadi kuncinya kita berani. Jadi pernah 2 eksiden yang saya terjadi sampai mobil saya hancur 90%, tapi saya masih hidup. Dan fisik saya tidak kenapa-napa, cuma mobilnya ringsek, ada ban depan belakang pecah semuanya, bahkan mobil itu separuh hancur, habis kerugian. Orang-orang Bali, orang Bali terkenal dengan leak. Dua baru merupiah, nah, ibunya teman saya pulang-pulang motor saya ditabrak mobil sampai patah, motor Vario yang 150 itu, 125 atau 150, 125 itu patah di tengah, itu sampai patah, bahkan saya tidak apa-apa gitu. Jadi saya juga tidak apa-apa. Jadi itu menunjukkan bahwa kuasa Allah itu Masya Allah, ketika kita betul-betul niat karena Allah, kita akan dilindungi oleh Allah seperti itu. Yang itu hanya lain. Dan bahkan kejadian yang menarik ini,
Yang kedua itu sampai rumah teman saya itu ya dibakar. Rupiah, orang Banten ya. Sampai pulang rumah itu rumahnya dibakar. Bakarnya bukan bakar kayak betul kasab yang mana tidak apa saudara kita ya di itu teman-teman kita itu memang api, sihir api itu memang ada. Saya dua menemukan sihir api itu terbakar rumah saya seorang rupiah senior saya. Yang kedua itu yang kemarin seorang angkatan udara di Sidoarjo itu yang terdapat lemparan api di pohon mangganya bahkan nyata seperti itu. Kan itulah namanya sihir kasab, sihir dari luar. Nah, ketika kita mental kita berani, maka sihir itu akan melemah. Itulah sihir itu bisa dilemahkan dengan kita mental kita. Makanya fisik kita dikuatkan agar mental kita kuat. Sarapan pagi juga dijaga, jalan pagi juga dikuatkan agar kita mental fisik kita kuat. Kan itu Ibu ada ditanyakan? Sama ini Ustaz, yang apabila ada orang yang dia hipertensi genetik ya Ustaz. Ya. Beberapa kasus dia itu memang hipertensi genetik, tapi ada suatu saat dia itu diastoliknya jadi 43. Itu maksudnya bagaimana Ustaz? Apakah imunnya dia menurun? Mana Ibu? Misalkan ya ada orang yang beberapa kali saya tensi memang dia hipertensi genetik itu. Jadi diastoliknya di atas 90. Ya, nah, yang terakhir ya. Iya. Kan kalau hipertensi genetik kan perawatannya dengan FASDU atau BKAM ya Ustaz. Ya. Nah, waktu itu saya tensi sebelum FASDU kok diastoliknya 83 Ustaz. Berarti kalau orang hipertensi genetik bisa turun ya Ustaz? Bisa jadi dia ada dua rekam hipertensi genetik seperti itu. Yang sangat dominan itu hipertensi genetiknya ada dan dominan untuk aktivitasnya juga tinggi seperti itu. Jadi bisa jadi itu sistem diastoliknya bisa naik dan turun itu karena faktor ada gangguan sihir tadi itu. Bisa ditanya nanti kan dia dari jalur ibu ya. Jalur ibu. Iya. Nah, jalur ibu biasanya nanti dia nasabnya ibunya itu dari jalur kakeknya akan tinggi. Nah, ini saudaranya juga sama Ustaz, beberapa saudaranya juga hipertensi genetik itu. Iya. Jadi bisa dicek itu jalur ibunya. Ya kakeknya dulu mungkin dia seorang yang intinya ada ritual-ritual seperti itu yang dia lakukan, Bu. Pernah juga waktu saya tensi, ternyata tahu-tahu tonsenya jadi seperti orang normal, Ustaz, yang 120. Ngacak. Iya. Kalau nanti ada kasus seperti itu, Ibu ditanya mimpinya. Nanti bisa ke WA ke saya konsultasi. Mimpinya apa Ibu malam? Kalau orang seperti itu biasanya mimpinya ular. Mimpinya di tempat-tempat yang mimpi ular besar. Atau mimpi-mimpi di tempat-tempat yang pernah dikenal seperti itu. Ya, akhir-akhir ini saya memang agak kalau nerapi orang pakai KST kadang berubah-ubah. Awalnya jatuh yang sampai pasca jatuh. Terus itu tensi duduk. Ini udah berapa orang begitu, Ustaz? Jadi begini Bu, jadi jatuh duduk itu kan belum saya jelaskan tentang ada 3 treatment kan, ada 3 faktor jatuh duduk. Jatuh duduk itu ada jatuh duduk, ada jatuh duduk di kanan, ada jatuh duduk di kiri. Kan seperti itu, sesuai dengan keadaan fisik, keadaan muka, keadaan psikologis orang. Kalau nanti besok saya jelaskan di pertemuan kedua ini. Jadi begini Bu, jatuh duduk itu ketika dia berubah menjadi jatuh kanan, jatuh kiri, itu bisa jadi dia punya jatuh duduk juga, pernah juga jatuh di posisi kaki kanan. Berarti secara signifikan penyakitnya itu komplikasi dalam tubuhnya. Dan yang cukup lama sakitnya, sering sakit-sakitan orangnya, seperti itu. Bisa dicek aja. Sakitnya apa aja Ibu? Yang Ibu tangani itu. Nanti harusnya dicatat. Ketika itu dicatat dulu. Yang pertama adalah jatuh duduk, diperbaiki dia akan kembali normal ke jatuh kiri kanan. Oh, berarti ada jatuh kanannya juga. Setelah itu dia diperbaiki lagi dia normal, berarti ada 2 jatuh duduk itu. Dan keluhannya harus dicatat. Karena ada 2 keluhan itu antara jatuh kanan dan jatuh duduk. Pasti ada 2 keluhan itu. Lambung lemah, atau jadi matanya rabun, atau jadi hipertiroid, atau bahkan payudara.
sisi kanan. Atau nanti terjadi juga kasus di lemah rahim. Ada dua kelemahan itu nanti. Jadi ketika ada dua faktor jatuh, ya jatuh dalam tubuh, jatuh duduk dan jatuh kanan, pasti ada keluhan dua ini, antara jatuh duduk dan jatuh kanan pasti ada punya keluhan dua ini di dalam tubuhnya. Seperti itu. Iya, jadi sering saya catat belum memang belum rilis. Nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan kok. Insya Allah pelan-pelan dicatat. Jadi kalau kita nanti nerapi teman, kita harus siapkan buku untuk mencatat. Nah, biar kita tidak lupa. Karena catatan dalam buku kita itu adalah kita untuk bisa mengulang. Kadang kita kan ketika kita sibuk, sudah lupa nanti apa yang tadi saya ingat itu kan bisa lupa. Tapi kalau saya, sering saya mencatat ketika saya pasien satu, saya tulis umur berapa, berat badan berapa, saya tulis secara psikologisnya dan semuanya dicocokkan. Dan nanti keluhannya dicocokkan. Akhirnya dari situlah nanti kita ketemu benang merahnya. Nah, ketika Yang nanti kita ada klien yang lainnya lagi, kita akan tahu. Begitu pula nanti ketika ada kasus-kasus yang lain, otak kita langsung connect. Oh, ternyata begini dan begini. Seperti itu. Tapi kalau kita nanti tidak mencatat, lama nanti untuk pahamnya. Seperti itu. iya Ustaz, ini ada dua yang kasus seperti itu dan saya catat memang sama ya, Ya, jatuh kanan sudah kalau dari banyak. teman-teman banyak. Banyak itu ya seperti itu. Kan saya juga banyak kan seperti itu. Memang kalau Saya di kelas penjabaran nanti ya, kelas di penjabaran di kelas yang besok Syawal itu, memang satu-satu saya bedah satu-satu dan buku modul yang terbaru itu semuanya sudah saya bedah di dalamnya itu, ya, sudah saya presentasikan di dalam itu. Kalau yang modul terbaru dulu itu hanya basic, ya, belum penjabaran yang dulu itu karena ada tanda kutip ada orang yang ya, tidak mau. Kalau saya sendiri secara niat karena Allah ilmu itu saya sebarkan dan lillahi ta'ala seperti itu. Ada orang yang mau bilang ketika buat modul itu jangan dikasihkan semuanya gitu. Dan akhirnya sekarang dia membuat pelatihan sendiri seperti itu. Bukan di bulan Ramadan, bukan untuk berprasangka buruk enggak. Karena itu memang ya saya utarakan saya sendiri langsung sebenarnya agar kita ya, terbuka ya, seperti itu kiranya. Jadi kenapa saya buat modul terbaru? Karena ya, dia sudah buat curang dengan kita, akhirnya ya saya buat modul terbaru, akhirnya saya penjabaran di modul terbaru itu semuanya seperti itu. Agar teman-teman juga mendapatkan suatu hal yang diinginkan, mudah dipahami. berarti kalau mau kelas yang penjabaran harus selesai di kelas ini dulu ya Ustaz. Ya, insya Allah Ibu. Nanti kalau di buku itu mudah dipahami kok. Buku yang saya tulis ini udah sangat mudah dipahami banget. Dan saya simpelkan, saya ringkaskan mudah dipahami seperti itu. Agar nanti tidak disalahgunakan bagi teman dari teman kita yang kemarin ya viral dia buat buku dipublikasikan akhirnya tidak komunikasi dengan saya dihak patenkan bukan tulisan itu tulisan saya semuanya seperti itu. Dia dipublikasikan tidak komunikasi akhirnya nanti dijadikan bisnis seperti itu. Saya tidak mau itu. Jadi ilmu yang saya sampaikan itu ya lillahi ta'ala niat karena Allah bukan karena hal ini. Makanya ketika di kelas penjabaran itu ya, sangat murah banget. Banyak teman-teman mengatakan ini murah banget seperti itu. Karena saya tidak me, me, membidik materi seperti itu agar ilmu tersampaikan. Saya juga tergantikan lelah saya dengan sedikit ya untuk mengasihi anak dan istri saya. Cuma seperti itu aja sudah cukup seperti itu. Ya mungkin itu untuk tambahan teman-teman. Insya Allah di buku modul terbaru itu semua sudah ada video dan semua insya Allah final dan bisa dibaca dipahami seperti itu. Dengan kejadian kemarin kita jadikan muhasabah dan jadikan kita ya untuk termotivasi untuk kita selalu untuk ya berlembut hati ya mengolah hati kita agar tetap berprasangka baik kepada saudara kita yang seperti itu tidak masalah. Nah, seperti itu. Karena itu adalah satu ujian dari Allah filterisasi atau seleksi alam seperti itu. Agar kita tetap ya mengedepankan etika, mengedepankan tentang adab dan tetap terjaga marwah keilmuan kita agar ilmu itu tidak pergi seperti itu. Ada mungkin ditanyakan dari Pak Nizam, silahkan. Ustaz, lama enggak jumpa, Masya Allah. Iya, Tat. Maaf lagi di bengkel ini backgroundnya kurang
bagus. Masya Allah, Masya Allah. Nggak apa-apa sih. Mau tanya enggak? Kalau mau tanya, saya lanjut untuk detak jantung. Oke, lanjut. Terima kasih. Ya, insya Allah, insya Allah. Nanti kalau ada yang nggak paham bisa ditanyakan ya. Detak jantung ya, dalam arti elastis ya. Tubuh kita itu kalau dia elastis ya, jadi antara sistolik, diastolik, dan detak jantung itu adalah harus korelasinya harus seimbang. Nggak boleh lemah salah satu atau lemah keduanya atau lemah semuanya atau naik semuanya. Dalam keadaan betul seimbang sesuai dengan standar yang kita buat itu. Jadi kalau kita lihat tensi orang itu sesuai dengan standar kita itu bisa diindikasikan orang itu sehat. Seperti itu. Secara sistem saraf juga bagus, kontraksinya bagus, relaksasinya bagus, dan elastis detak jantungnya bagus. Jadi detak jantung ini suatu misteri yang sangat luar biasa kalau kita mau ya mendalami tentang keilmuan sirkulasi detak jantung. Jadi detak jantung itu adalah yang mengatur detak jantung itu adalah tulang servikal. Sedangkan tulang servikal itu ya bertempatan dengan sistem hipotalamus. Makanya ketika orang detak jantung dia tinggi, maka akan berkeringat. Karena akan respon hipotalamus itu mengeluarkan apa? Mengeluarkan tentang endokrin. Ketika dia endokrinnya akan sering keluar, orang yang sering tidurnya malam itu sering begadang, sering bangun malam itu tidak terkontrol, maka akan terjadi apa? Pengeroposan tulang karena banyak cairan yang akan keluar. Di tulang itu kan terjadi panas. Ya. Ketika dia panas kayak besi itu mudah dibengkokkan. Itu pula nanti ketika detak jantung itu dia naik, ya, maka mudah sekali ya akan melemahkan saraf. Bahkan nanti ketika di masa-masa umur 55 tahun dia sudah mengalami silinder yang cukup tinggi, bahkan dia rabun dekat. Seperti itu. Nah, ini pentingnya ketika kita memahami tentang detak jantung ya. Detak jantung kita tinggi berarti perbaikan pola tidurnya diperbaiki, pola minum diperbaiki, gerakan rotasinya masuk seperti itu. Yang sesuai dengan rumus apa yang sudah ada nanti bisa dipahami di rumus yang di PPT ini, rumus tentang rotasi masuk ya. Jadi rotasi dengan vaskularisasi adalah suatu keseimbangan di dalam tubuh untuk mengembalikan tubuh dari faktor aktivitas kita. Bahkan dia duduk, aktivitas yang berlebih, atau dia banyak dia bergadang malam, itu bisa untuk mengembalikan tubuh seperti itu, untuk penjaga dan perawatan seperti itu. Walaupun kita tidak sakit seperti itu. Mungkin sekarang belum sakit, kemudian hari, ya, 1 minggu kemudian, 1 bulan kemudian, baru nanti ketika sudah mengalami ya, sakit, sudah mengalami ya, akut atau sudah mengalami gejala, baru kita lakukan terapi seperti itu. Telat seperti itu sebenarnya. Jadi kita harus butuh penjagaan perawatan kayak kita punya mobil atau punya motor atau punya barang yang kita sukai seperti itu. Itu pula kalau detak jantung nanti dia ini kalau dia naik maka akan kalau ketika nanti fisiknya tidak kuat maka juga akan melemahkan saraf. Jadi kalau detak jantung dia di bawah di atas 85 berarti dia faktor malamnya yang tidak bagus pola tidur. Kalau detak jantung di bawah 80 nah berarti bisa diindikasikan orang itu banyak aktivitas, banyak duduk, sarapan pagi tidak teratur atau dia tergesa-gesa ketika dia sudah bekerja mengejar waktu time-nya seperti itu juga akan melemahkan ya mungkin sehari 2 hari sebulan 2 bulan tidak masalah di kemudian hari akan terjadi hipoglikemia atau infak brain otak akan melemah. Nah, akhirnya nanti sistem penggeraknya akan lemah. Kalau sistem penggerak melemah, maka kepala akan berat, akan pusing, mual dan muntah, leher akan sering terjadi nyeri atau terjadi pegal seperti itu. Secara psikologisnya, ketika nanti dia detak jantung itu dia tinggi, maka ketika dia detak jantung dia 85 ke atas, maka keinginan untuk aktivitas interaksi dengan orang itu akan tinggi. Cara sistem bergaul. Bergaulnya akan melebihi batas. Kalau 85 ke atas. Tapi nanti dia sukanya apa enggak betah di rumah orangnya. Pengennya keluar. Ya, seperti itu. Tapi kalau detak jantungnya di bawah, ya pengennya dia di rumah. Kebalikannya seperti itu. Pengennya dia di rumah, kerjakan ini dan itu, selesai. Punya keinginan ke dunianya yang cukup tinggi. Dia orangnya irit, kalau detak jantung dia di bawah 75 seperti itu. Irit, jadi kadang ya mohon maaf, ini ketika nanti kita perbaiki tentang keadaan hati kita, kita yakin sama Allah bahwa rezeki Allah yang
yang memberikan, kita positive thinking, maka rezeki itu akan mengalir. Jadi tidak perlu kita mengeluarkan uang itu dengan kita sedikit-sedikit, walaupun kita harus betul dikalkulasi, ya betul, tetapi kalkulasi kita dengan kalkulasi Allah itu berbeda. Seperti itu. Makanya ada guru saya yang berpesan begini, ketika kamu ingin rezeki kamu ingin lancar, rezeki kamu ingin bagus, uang kamu ingin mengalir, masalah rezeki, boroslah. Boros dalam arti boros itu berbagi. Bukan boros untuk hal yang kemaksiatan, bukan, tapi boros untuk kebaikan. Itu saya buktikan sendiri, bahkan saya buktikan saya sendiri, itu setiap uang saya habis, hari saya habis 1 juta, 2 juta itu habis. Itu besok itu sudah ada masuk uang. Ada orang yang pesan ini, pesan itu, seperti itu. Ya, itu menunjukkan bahwa ketika kita boros dengan kebaikan, uang yang kita sodorkan untuk kebaikan itu, maka juga akan mengalirkan kebaikan berikut. Bagaimana Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala itu menjelaskan bahwa ketika kebaikan ini akan melahirkan kebaikan berikut. Seperti itu. Jadi boros bukan berarti boros untuk ya kemaksiatan, bukan, tapi boros untuk kebaikan. Ketika nanti kita boros untuk kebaikan, ya memang betul kalkulasi kita kadang kalau untuk boros kebaikan itu kadang ya, berpikir nanti kalau habis gimana, nanti kalau uangnya habis gimana. Sedangkan kalau masih berpikir itu berarti tawakal ilallahnya masih lemah, ilmu tauhidnya masih lemah, seperti itu. Ketika ilmu tawakal kita kuat, ya bahwa kita pasrah sama Allah, kita mengakui ya tentang hak Allah, maka dengan kita mengeluarkan uang boros dengan boros untuk kebaikan berbagi itu, besok itu akan lebih, ya. Kadang 1 juta habis itu, ya kadang nanti Allah ganti dengan 3 juta, 4 juta, sampai 5 juta, bahkan lebih. Jadi untuk ilmu, ilmu untuk menarik rezeki, ya, seperti itu. Jadi ketika nanti detak jantung dia turun, maka ya seperti itu, akan secara khawatirnya, cemasnya, seperti itu. Jadi ketika nanti diperbaiki fisiknya, perbaiki tentang jalan paginya, sarapan paginya, fisiknya dikuatkan, seperti itu, dengan gerakan biomekanik rotasi masuk dan gerakan vaskularisasi diperbaiki, maka mental akan menguat, maka dia akan jadi tenang, santai, bahkan rezeki itu mengalir kayak air. Bisa nanti teman-teman bisa merasakan rezeki itu mengalir terus kayak air, itu bahkan setiap apa yang kita ingin itu begitu dimudahkan Allah terus, itu nanti akan merasakan seperti itu kalau betul tubuh kita seimbang. Seperti itu. Karena yang menjadikan kita hebat itu bukan kepintaran kita, bukan ya kepunyaan kita, tetapi atas bimbingan Allah dan atas pertolongan Allah. Jadi ketika kita nerapi orang, kita berhasil atau mendapatkan progres yang baik, itu bukan karena kita, tetapi Allah menurunkan malaikatnya, seperti itu. Karena dalam niat kita lurus, niat kebaikan, dan hati kita belum benar-benar dijaga ya dalam kebaikan, dalam prasangka itu tidak lagi prasangka, hasad dibuang dan seterusnya, maka kebaikan hati yang kita lembut itu Allah bimbing selalu. Dan keimanan itu menjadikan keimanan yang terang, hikmah yang akan terang, seperti itu. Sehingga bencana Allah di muka bumi ini yang berupa hati itu akan dibimbing terus oleh Allah, dan Allah akan berikan pertolongan terus. Seperti itulah ketika nanti detak jantung dalam keadaan 885, itu bisa diindikasikan orangnya itu baik. Seperti itu. Dan tidak bisa diragukan orang itu. Kalau dia punya keluhan, punya sakit, berarti sakitnya karena ujian, karena keteledoran dia, bisa jadi karena tidak menjaga fisiknya, atau tidak menjaga pola makannya, tidak menjaga pola tidurnya. Seperti itu. Jadi sakitnya orang yang detak jantung 885 itu adalah sakit untuk menaikkan derajatnya, untuk membersihkan dosanya, untuk mengingatkan dia kembali tentang pola makan, pola tidur, dan pola aktivitas yang bagus. Seperti itu. Mungkin ada teman yang ditanyakan, silakan. Ada feedback. Kalau yang belum paham, silakan ditanyakan. Kalau saya lanjut, ini materi yang detak jantung yang kedua. Detak jantung dalam arti elastis di 85, detak jantung ke atas akan menyebabkan keadaan ya, kerja saraf otak juga lemah. Jadi nanti kalau detak jantung ya di 85 ke atas itu yang paling lemah nanti adalah selaput meninges atau selaput otak kita betul-betul akan melemah. Kebetulan selaput otak ini berperan penting banget di dalam sistem ya, kita ya. Kalau dia sudah mengalami kerusakan, otomatis sistem penyempitan atau sistem ya
di dalam otak kita akan mengalami sirkulasi yang tidak bagus. Jadi nanti terjadilah ya kanker otak atau virus tokso dan seterusnya seperti itu. Jadi detak jantung 85 ke atas itu, sistem vaskularisasi tulang belakang pun juga akan bermasalah. Seperti itu. Jadi nanti sering apa? Sering nyeri. Nyeri punggung, atau nyeri pinggang, nyeri lumbarnya, seperti atau nyeri di lehernya, atau nyeri kepala di belakang. Jadi satu garis belakang itu akan melemah. Jadi biomekanik ya, kedua kaki kita itu adalah menstabilkan kerja tulang belakang antara kanan dengan kiri. Jadi tulang servikal, tulang torak, tulang lumbar itu semuanya punya fungsional sendiri-sendiri di dalam tubuh. Seperti itu. Jadi kedua kaki kita bila tidak seimbang, maka sistem kerja ya, dalam tulang belakang itu ke atas itu akan bermasalah atau melemah. Kalau ada pasca jatuh dia akan melemah, tapi ketika faktor dari aktivitas dia akan cuma melemah seperti itu. Nah, kalau melemahnya itu sebentar, ya, nggak masalah. Tapi kalau melemahnya berlarut-larut, otomatis akan menimbulkan keluhan yang cukup signifikan. Seperti itu. Jadi itulah makna biomekanik. Makanya saya bilang bagi teman-teman, ketika belum ada pasca jatuh, pendek kanan dan pendek kiri, jangan tergesa-gesa di reposisi. Karena dia berperan penting kedua kaki itu untuk mengcounter di dalam kesehatan tubuh, mengcounter fungsional tulang belakang. Seperti itu. Jadi ketika pendek kanan, pendek kiri, kalau belum ada standar, dia pasca jatuh sesuai dengan rumus kita, ya jangan direposisi. Karena itu faktornya yang tubuhnya harusnya sehat menjadikan nanti ada keluhan di kemudian hari. Seperti itu. Jadi cukup dengan gerakan rotasi. Nah, untuk membalikan faktor dari aktivitas yang sedang dia lakukan. Seperti itu. Kalau sudah selisihnya 16 ke atas, berarti dia ada pasca jatuh. Yang kedua, dicek di bidang Hodgkinnya, naik enggak dia pahanya kanan atau yang kiri. Kalau yang naik kanan, berarti jatuh kanan. Kalau naik kiri, berarti jatuh kiri, kan seperti itu pahanya. Kalau enggak, dilihat dari dari betisnya. Gitu. Kalau dia jatuh kanan, maka betis kedua kaki adalah kencang keduanya. Itu berarti jatuh kanan. Kalau dia betisnya dia kiri dia kaku, yang kiri lembek banget, berarti dia jatuh kiri, kan seperti itu. Kalau keduanya kaki dia lembek, maka dia jatuh duduk. Seperti itu. Kita lihat secara palpasi atau melihat secara visualisasinya. Seperti itu kalau tidak pakai alat tensimeter. Jadi gerakan rotasi itu bisa mereposisi secara otomatis, tetapi membutuhkan proses yang panjang. Bisa reposisinya bisa sehari 5 menit sampai 10 menit, tapi harus sampai 7 hari, 8 hari. Atau biasanya minimal 5 hari sudah ada perubahan untuk mereposisi tanpa gerakan reposisi. Seperti itu. Jadi rutin gerakannya. Jadi gerakan rotasi itu mengembalikan sistem biomekanik di dalam kedua kaki kita. Dan duduk vaskularisasi itu untuk mengembalikan ya fungsi elastis tulang belakang. Agar nanti asupan nutrisi atau secara fungsional di tulang belakang itu juga kerjanya juga maksimal. Nah, detak jantung nanti di tinggi 85 ke atas, maka menyebabkan apa? Tingkat nyerinya akan tinggi. Maka nanti kita lihat orang-orang yang 86 ke atas itu sering nyeri tulangnya atau lutut keduanya, atau bahkan nanti dia radang tenggorokan, baru minum air es dingin aja sedikit sudah batuk-batuk radang tenggorokan, batuknya batuk apa? Batuk yang suaranya hilang seperti itu. Atau bahkan baru minum sedikit dia sudah kepalanya pusing atau nyeri kepala. Seperti itu. Jadi kalau detak jantung dia tinggi, maka harus perbaikan pola tidurnya yang bagus. Seperti itu. Pula ketika Rasulullah itu sholat qiyamul lail, ya ini kita harus pahami, jangan terlalu ya semangat dalam qiyamul lail. Rasulullah itu melakukan qiyamul lail itu dia normal antara tidak berlebih dan tidak menyepelekan seperti itu. Jadi sholat malam itu Rasulullah itu pasti diimbangi dengan tidur sebelum subuh. Itu ada makna dan ada ilmu tentang kesehatan. Tidak sembarangan itu sebenarnya ilmu itu. Jadi ilmu itu ketika orang qiyamul lail di waktu malam bisa 2 jam 3 jam. Tuh, semangatnya tinggi. Ketika tidak diimbangi dengan tidur sebelum subuh, merilekkan saraf, maka di kemudian hari ya dia akan berapa minggu berapa kemudian maka terjadi sarafnya itu terjadi apa? Inflamasi, bisa nanti kesemutan dari muka sampai kaki atau mukanya sering gerak-gerak kesemutan. Nah, bisa jadi nanti apa? Bel palsi seperti itu. Jadi itu faktor ketika kita sholat qiyamul lail tetap harus diimbangi dengan
tidur sebentar, merilekskan sebentar sebelum waktu subuh seperti itu. Walaupun kita semangatnya tinggi, iya. Tetapi ketika dia jadi dilelehkan akan menjadikan keluhan di kemudian hari di dalam tubuh kita. Nanti bisa terjadi kesemutan kedua tangan kita, kesemutan kedua kaki kita, bahkan muka kita. Seperti itu. Ya mungkin ya kita, ya Ustaz, silakan tafadhol Ustaz. Kita anu ya, dan sudah maghrib, kita sambung besok lagi insya Allah ya. Ini ada pertanyaan satu lagi satu teman, silakan sebelum kita menjelang maghrib ya. Kalau tidak ada kita sudahi, kita besok lanjut besok. Ya insya Allah nanti ketika kita sudah dapat 6 kali pertemuan atau 10 kali pertemuan, lebihnya gratis seperti itu. Dan nanti untuk buku modul yang terbaru saya diskon 0,5% harganya dari harga cetak ya. Nanti saya insya Allah nanti tak carikan donasi dari kakak saya sendiri. Kakak saya itu punya rumah sakit di luar negeri sana. Kakak, maksudnya kakak dari sepupu seperti itu, yang dia menganggap saya sudah adik saya sendiri seperti itu. Kalau di Lombok terkenal dengan Tuan Guru seperti itu. Mungkin pasti tahu Tuan Guru. Tuan Guru itu orang yang paling dihormati di Pulau Lombok. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Irma, Bu Bidan. Apa yang mau ditanyakan Bu Bidan? Ustaz, jadi sistolik itu Apa? kalau dia tinggi itu trombosit dan mempengaruhi trombosit dan leukosit. Ya, Juga betul. kalau detak jantungnya rendah ya tadi. Leukosit juga Ustaz. Gimana? Yang detak jantung tadi Ustaz. Coba lihat lagi Ustaz. Yang detak jantung ya? Sebentar, Iya sebentar, tadi. sebentar. Tadi mesti sinyal dan sinyal pasti kalau di sana pasti. Iya. Ini kan detak jantung yang rendah. Ini. Iya. Ya. Ke bawah. Geser Ya. lagi Ustaz. Belum. Ini, yang ini. Satu lagi ya. Oh, yang ini ya. Saya jelaskan sebentar. Paham saya maksudnya Bu Irma, saya paham. Jadi begini Bu, kalau detak jantung dia tinggi, sistolik kan? Sistolik pada detak jantung. Iya, kedua-duanya pengaruh ke leukosit ya Ustaz ya. Ya, sama-sama pengaruh akan ke leukosit. Jadi kalau detak jantung dia lemah, maka leukositnya akan turun. Paham enggak? Iya, Ustaz. Paham. Jadi kalau detak jantung dia turun, fisik dia juga turun, ya fisiknya dia lemah, atau fisik sistoliknya dia naik, dia akan melemahkan leukosit. Itu yang menurunkan leukosit. Nanti kadar leukositnya di hasil hematologi akan low. Tapi kalau dia sistoliknya dia tinggi ya, sistolik dia tinggi, detak jantung itu 86 ke atas, maka trombosit dan leukositnya akan di batas normal, naik. Akan melemahkan kadar darah atau hematokrit. Seperti itu. Jadi antara naik dengan turun. Itu Ibu. Jadi antara panas dengan dingin. Sama sih kalau di sistem holistik. Bisa kan dipahami kan? Iya, Ustaz. Ya. Itu untuk menentukan orang anemia sama HB rendah. Kalau anemia berarti kadar darahnya lemah. Anemia itu kan ada 9 sebenarnya antara panas dengan dingin. Kalau kita simpelkan aja anemia panas, HB lembab gitu aja. Jadi mungkin itu ya dari teman-teman. Insya Allah lanjut besok kita sudah jam. Mungkin itu bila ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan mohon dimaafkan ya. Kita harus betul-betul selama ini di bulan Ramadan ini betul-betul memperbaiki keadaan hati kita. Banyak kita untuk amal soleh ya. Kedepankan amal soleh kita, puasa kita perbaiki, kualitas kita, ya, baca Qurannya perbaiki karena itu salah satu nanti modal kita di kemudian habis sudah bulan Ramadan itu mendapatkan betul-betul hati kita itu sejuk. Hati kita betul-betul yang qalbun salim. Insya Allah akan antum semuanya dapatkan. Kalau kita bulan Ramadan ini betul-betul niatkan karena Allah, ya, sering rajin rotasi puasa untuk menambah ya perbaikan tubuh.
agar nanti hati kita secara psikologisnya betul-betul stabil. Nah, kalau secara psikologis kita stabil, keadaan hati kita stabil, maka ibadah itu akan bernilai di dalam hati kita, secara roh hati kita akan luar biasa. Pun itu yang mau dibagi. Kita tutup dengan bacaan Qur'atul Majid secara bersama-sama agar ada nilai poin di kelak nanti di Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa ya bagi teman-teman.